Aku hanya kehilangan suamiku, tapi tidak kehilangan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kalau biasanya ceritanya selalu menyakitkan dan penuh emosi dan endingnya nggak enak, kali ini berbeda ya Bun. Yuklah refreshing dengan cerita yang pasti bikin hati tenang dan nyaman. Di tengah kabut asap yang semakin tebal, kalau di tempat bunda-bunda ada kebakaran juga nggak? Semoga nggak ada ya bun. Baiklah langsung saja kita mulai ceritanya. Sore itu, angin berhembus lembut membawa aroma basah sisa hujan dari kebun sawit di belakang rumah. Aisyah duduk di teras sambil menyesap teh hangatnya. Di hadapannya, tiga buah hati mereka, Raffi, Rara, dan si kecil Rian, berkejaran dengan tawa riang. Hidup mereka begitu sempurna. Ibu, ayah kok lama banget sih? Katanya mau belikan martabak kesukaan kita. Tanya Raffi, anak sulung yang kini berusia 10 tahun, sambil menghampiri Aisyah. Aisyah tersenyum, mengusap puncuk kepala anaknya dengan penuh kasih. Sebentar lagi ya nak. Mungkin ayah kepelatar kali di kebun, kan habis hujan. Atau mungkin juga mampir sebentar untuk ngecek hasil panen hari ini, jawab Aisyah. Suaminya, Dimas, adalah sosok lelaki yang bertanggung jawab, penyayang, dan sangat mencintai keluarganya. Pernikahan mereka yang berjalan belasan tahun tidak pernah kehilangan kehangatannya. Mereka punya kebun sawit beberapa hektar. Sebagian sudah dipunya Dimas sebelum menikah dan sebagian lagi dibeli setelah menikah dibantu oleh orang tua, baik orang tua Dimas ataupun orang tua Aisyah. Tapi yang paling banyak membantu adalah orang tua Dimas, karena memang mereka tergolong orang yang mampu. Sementara kalau orang tua Aisyah, mereka tergolong orang sederhana. Kehidupan ekonomi mereka sangat berkecukupan dari kebun tersebut. Mereka tidak pernah kekurangan satu apapun. Tiba-tiba dering ponsel di atas meja berdering nyaring. Layar ponsel menunjukkan nama Budi, mandor kebun kepercayaan Dimas. Halo, Pak Budi? Ucap Aisyah riang. Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rojiun bu. Ibu yang tabah ya. Suara di seberang sana bergetar hebat dan nyaris tak terdengar. Dunia Aisyah mendadak berhenti berputar. Secangkir teh di tangannya terlepas, pecah berkeping cantik di lantai keramik. Ada apa, Pak? Jangan bercanda. Suara Aisyah tercekat. Dadanya terasa sesak seketika. Pak Dimas mengalami kecelakaan di jalan lintas dekat pabrik, Bu. Beliau sudah di rumah sakit, jawab Pak Budi. Dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Rumah sakit malam itu terasa begitu dingin. Aisyah berjalan dengan langkah gontai, dituntun oleh tetangga sebelah rumah. Di ruang jenazah, tubuh suaminya terbujur kaku, ditutupi kain putih. Tangis Aisyah pecah seketika, meruntuhkan seluruh pertahanan jiwanya. Mas, bangun mas, anak-anak nunggu kamu di rumah. Jerit Aisyah histeris, memeluk tubuh suaminya yang sudah dingin. Raffi dan Rara yang diajak serta oleh kerabat hanya bisa menangis diam, memeluk satu sama lain di sudut ruangan. Mereka belum sepenuhnya mengerti arti kematian, namun mereka tahu pelukan hangat ayah mereka telah hilang selamanya. Di tengah duka yang mendalam, pintu ruangan terbuka. Ibu mertua Aisyah, seorang wanita parubaya dengan rambut beruban, melangkah masuk dengan tongkatnya. Matanya sembab, namun tatapannya penuh keteguhan. Ia langsung merengkuh tubuh Aisyah yang lemas. Anakku yang tabah ya nak, bisik ibu mertuanya dengan suara serak. Dimas sudah tenang di sisinya. Kamu tidak sendiri nak, masih ada kami, ucap ibu mertuanya lagi. Malam itu juga jenazah Dimas langsung dimakamkan. Malam pemakaman itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Aisyah. Kehilangan sosok pendamping hidup, kekasih hati, dan ayah dari anak-anaknya meninggalkan luka menganga yang teramat dalam di lubuk hatinya. Hari-hari pertama tanpa Dimas terasa hampa. Setiap sudut rumah seolah memanggil nama lelaki itu. Aroma kopi paginya, suara langkah kakinya, hingga gelak tawanya bersama anak-anak.
Aisyah sering merenung sendirian di kamar setelah anak-anak tertidur, memeluk bantal yang masih menyisakan sedikit aroma suaminya. Namun, di tengah kesedihan yang menghanyut, sebuah ketukan pintu di pagi hari mengubah segalanya. Ibu mertuanya datang bersama Mas Danang, kakak sulung Dimas, dan Rian, adik bungsu Dimas. Aisyah, duduklah, ujar Mas Danang lembut sambil meletakkan sebuah berkas di atas meja ruang tamu. Aisyah menyeka air matanya, duduk dengan pandangan tertunduk. Ada apa, Mas? Tanyanya. Kami sudah mengurus semua urusan peninggalan Dimas. Kebun sawit seluas 8 hektar itu kini sepenuhnya atas nama kamu dan anak-anak. Hasil panen bulanan akan terus dikelola oleh Pak Budi dan langsung disetorkan ke rekeningmu. Jelas Mas Danang tegas namun penuh kekeluargaan. Ibu mertua menggenggam tangan Aisyah erat-erat. Aisyah, kamu fokus saja merawat anak-anak. Jangan cemas soal biaya hidup. Ibu tahu Dimas sangat mencintaimu. Dan kami pun menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Aisyah tertegun. Di saat banyak wanita di luar sana terlunta-lunta setelah ditinggal suaminya, keluarga suaminya justru datang membawa ketenangan dan jaminan masa depan yang pasti. 1 bulan kepergian Dimas, Aisyah mulai menyadari satu hal yang luar biasa. Ia memang kehilangan suaminya, tetapi ia sama sekali tidak kehilangan sandaran hidup secara materi. Pagi itu, ponsel Aisyah berdering berturut-turut menampilkan notifikasi m-banking. Transfer masuk 2 juta rupiah dari Ibu Siti Aminah, atau ibu mertuanya. Transfer masuk lagi 2 juta rupiah dari Danang Pratama, kakak iparnya. Dan sekali lagi transfer masuk 1 juta rupiah dari Rian Hidayat, adik iparnya. Aisyah terpaku menatap layar ponselnya. Total 5 juta rupiah masuk setiap bulan secara rutin. Di luar hasil kebun sawit peninggalan Dimas yang jumlahnya jauh lebih besar lagi. Sore harinya, ibu mertuanya datang berkunjung membawakan makanan kesukaan cucu-cucunya. Bu, ini setiap bulan Ibu, Mas Danang, dan Rian selalu transfer uang ke rekeningku. Ini terlalu banyak, Bu. Peninggalan Mas Dimas sudah cukup kok. Ucap Aisyah dengan mata berkaca-kaca, merasa tidak enak hati. Ibu mertuanya tersenyum hangat, mengelus pipi Aisyah. Nak, itu bukan beban untuk kami. Itu adalah bentuk kasih sayang kami pada cucu-cucu ibu. Raffi, Rara, dan Rian. Dimas adalah darah daging kami, dan kalian adalah bagian dari keluarga ini selamanya. Jangan pernah merasa sungkan ya. Itu juga hak kalian. Kewajiban kami sebagai keluarga Dimas. Jelas ibu mertuanya dengan lembut. Aisyah menunduk, air mata haru menetes. Betapa beruntungnya ia memiliki keluarga mertua sebaik dan sesayang ini. Memasuki bulan ketiga, rumah itu kembali hidup. Tawar yang Raffi, Rara, dan si kecil Rian mulai terdengar lagi setiap sore di halaman rumah. Aisyah tidak perlu pusing memikirkan biaya sekolah anak-anak atau kebutuhan dapur sehari-hari. Hasil panen kebun sawit berjalan lancar, ditambah kiriman rutin dari ibu mertua dan kedua iparnya setiap bulan, membuat keuangan keluarga kecil itu sangat stabil, bahkan cenderung berlebih. Aisyah tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan di luar rumah demi sesuap nasi. Ia bisa mencurahkan seluruh waktu dan juga perhatiannya untuk mendampingi tumbuh kembang ketiga buah hatinya. Sore itu, sambil merapikan buku sekolah Raffi, Aisyah menatap foto Dimas yang tergantung di dinding ruang tamu. Senyum suaminya seolah menguatkannya. Mas, lihatlah anak-anak kita. Mereka tumbuh dengan bahagia. Bisik Aisyah dalam hati. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Meski raga suaminya telah tiada, cinta dan perlindungan untuk keluarganya tidak pernah putus, mengalir melalui kebaikan tulus dari orang-orang tercinta yang mengelilingi hidupnya. Selama ini, pernikahannya dengan Dimas memang diwarnai kerukunan yang luar biasa. Setiap kali ia berkunjung ke rumah mertuanya, tak pernah ada drama. Ia sebagai menantu yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah di rumah mertuanya. Bu Aminah malah melarang Aisyah untuk mengerjakan sesuatu. Jika berkunjung,
Maka Aisyah hanya cukup duduk manis, menemaninya ngobrol, bercanda dan tertawa bersama. Urusan makanan, mereka akan pesan dan tidak perlu mencuci piring karena semua bekasnya bisa langsung dibuang saja. Begitulah kehidupan nyaman yang selama ini Aisyah jalani. Kemarin ia sempat berpikir, apakah setelah suaminya meninggal, kebaikan itu akan terus ada? Ia dulu sempat takut, jika kebaikan itu akan hilang, maka ia merasa tak pantas tinggal di rumah peninggalan suaminya lagi. Tapi pikiran buruknya itu segera ditepis habis oleh kenyataan yang ada. Iparnya, mertuanya, sangat baik padanya. Bahkan mereka sadar akan nafkah yang seharusnya mereka berikan untuk cucu dan keponakannya. Aisyah benar-benar merasa bersyukur. Ia sering melihat kehidupan janda-janda di luar sana setelah ditinggal suaminya meninggal. Ada yang harus bekerja pontang-panting hanya untuk makan dan biaya sekolah anak. Bahkan ada yang terpaksa menikah lagi supaya ada yang mencari nafkah, tapi malah dapat suami yang tidak baik, KDRT, bahkan sampai melakukan hal yang sangat menjijikkan, yaitu memperkaos anaknya sendiri. Kejadian-kejadian semacam itu membuat Aisyah semakin bersyukur. Bukan ingin bersyukur di atas penderitaan orang lain, tapi ia ingin bersyukur atas apa yang ia terima selama ini. Ia adalah salah satu wanita beruntung itu. Suasana ruang makan keluarga Aisyah selalu terasa hangat setiap petang tiba. Di atas meja tersaji hidangan sederhana namun kaya rasa. Ikan gurame goreng, sambal terasi kesukaan mendiang Dimas, serta sayur bayam buatan Aisyah yang mengepulkan uap hangat. Ketiga anaknya duduk rapi, siap menikmati makan malam setelah seharian sibuk dengan sekolah dan bermain. Ibu, besok hari Sabtu, kata Om Rian, dia mau ajak kita ke kebun binatang lihat gajah. Seru Rara antusias. Matanya berbinar-binar sambil mengayunkan sendoknya. Aisyah tersenyum lembut, menuangkan air putih ke gelas Raffi. Iya sayang, tapi ingat ya, PR matematika Raffi harus selesai dulu malam ini, supaya besok nggak kepikiran, katanya lembut. Siap Bu, kemarin Om Danang juga sudah bantu Raffi belajar pecahan, jadi sekarang lebih gampang. Jawab Raffi bangga dengan dada membusung. Ya, bukan hanya soal materi. Kedua iparnya tersebut juga memberi perhatian dengan cara mengajak mereka jalan-jalan, mengajaknya belajar, bahkan hanya sekedar menelpon untuk menanyakan mereka sudah makan atau belum. Mendengar itu, hati Aisyah berdesir hangat. Peran paman-paman anaknya sungguh luar biasa. Meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Mas Danang dan Rian tidak pernah absen menyempatkan waktu untuk sekedar menelpon, mampir, atau menemani keponakan mereka belajar. Aisyah sama sekali tidak merasa berjuang sendirian. Menjelang akhir pekan, halaman depan rumah kedatangan sebuah mobil SUV hitam yang sudah tidak asing lagi. Itu adalah Ibu Siti Aminah, ibu mertuanya tercinta. Turun dibantu oleh sopirnya sambil membawa sebuah keranjang besar berisi buah-buahan segar dan juga kue lapis legit buatan tangan beliau sendiri. Nenek! Teriak si kecil Rian girang, langsung berlari menyambut dan memeluk lutut neneknya. Ibu tertawa renyah, membungkuk untuk mencium pipi cucu bungsunya tersebut. Aduh, jagoan nenek sudah besar ya, makin soleh dan pintar rupanya. Aisyah yang mendengar suara keributan di luar segera bergegas keluar dari dapur. Menyambut sang mertua dengan takzim mencium punggung tangannya. Ibu, kenapa tidak mengabari kalau mau datang? Biar Aisyah siapkan makanan kesukaan ibu, kata Aisyah dengan sopan. Alah, gak usah repot-repot Aisyah. Ibu hanya rindu pada cucu-cucu dan tentu saja rindu masakanmu. Ibu kan bisa makan apa yang sudah kamu masak, jawab ibu sambil merangkul bahu Aisyah menuju ruang tamu. Sembari menikmati teh hangat dan kue lapis legit, mereka berbincang ringan. Ibu mertua kembali memastikan apakah keuangan Aisyah ada kendala atau apakah ada kebutuhan sekolah anak-anak yang belum tercukupi.
Aisyah hanya bisa menggeleng sambil tersenyum tulus, merasa sangat bersyukur dikelilingi oleh keluarga yang begitu peduli dan memperhatikan kesejahteraan mereka sekecil apapun itu. Hari Selasa pagi yang cerah mendadak terasa lebih istimewa ketika ponsel Aisyah berdering. Di layar tertera nama Mas Danang. Aisyah segera mengangkat panggilan tersebut dengan ramah. Halo, Assalamualaikum. Mas Danang, ada yang bisa aku bantu? Sapa Aisyah. Waalaikumsalam Aisyah. Jadi begini, tadi Pak Budi melaporkan ada tambahan hasil panen sawit bulan ini yang cukup bagus. Dan kebetulan kemarin aku udah belikan laptop baru untuk Raffi supaya menunjang sekolahnya. Sore nanti kurir bakal antar ke rumah kamu ya, ujar suara berat di seberang sana. Aisyah tertegun sejenak. Ya Allah, Mas Danang, kenapa repot-repot belikan laptop segala sih? Raffi kan bisa pinjam punya aku dulu kalau butuh. Kata Aisyah tak enak hati. Gak repot Aisyah, Raffi sekarang sudah kelas 5. Sudah waktunya punya perangkat sendiri untuk belajar teknologi. Anggap saja ini bentuk kasih sayang aku untuk keponakanku tercinta. Titip salam ya buat anak-anak, ucap Danang sebelum mengakhiri sambungan telepon. Aisyah terdiam menatap layar ponselnya. Bantuan dan perhatian yang diberikan keluarga mendiang suaminya bukan sekedar kewajiban finansial, melainkan ketulusan cinta murni. Tidak ada rasa canggung, tidak ada perebutan harta warisan. Yang ada hanyalah perlindungan penuh agar Aisyah dan anak-anaknya hidup nyaman dan terhormat. Sore itu, adik ipar Aisyah yang paling muda dan berjiwa ceria datang bertamu selepas pulang kantor. Ia sengaja membawa sekotak martabak manis ukuran besar untuk menemani waktu santai mereka di teras belakang. Sembari melihat Raffi dan Rara bermain bulu tangkis di halaman, Rian menyeruput kopi hitamnya. Gimana mbak? Anak-anak gak rewel kan minggu ini? Tanya Rian penuh perhatian. Alhamdulillah Rian, mereka anak-anak yang baik dan pengertian. Malahan mbak yang sering dibuat terharu sama kebaikan kalian sekeluarga. Ucap Aisyah tulus sambil menatap Rian. Rian tersenyum simpul, lalu meletakkan cangkirnya di atas meja kecil. Mbak Aisyah, jujur ya, almarhum Mas Dimas dulu selalu cerita kalau dia sangat beruntung punya istri seperti Mbak. Jadi, sudah kewajiban kami untuk memastikan Mbak dan anak-anak hidup senang dan tenang. Jangan pernah sungkan kalau ada apa-apa ya, kata Rian tulus. Kata-kata Rian membuat mata Aisyah berkaca-kaca. Di tengah dunia yang seringkali keras pada janda dan anak yatim, Aisyah justru merasa dinaungi oleh payung kasih sayang yang sangat kokoh. Ia adalah wanita yang sangat beruntung. Malam hari menjelang tidur, Aisyah terbiasa merapikan catatan keuangan bulanan di meja kerjanya. Ia melihat saldo di rekeningnya. Hasil kebun sawit yang stabil ditambah transferan rutin dari ibu mertua, Mas Danang dan juga Rian, membuat tabungannya terus bertambah dari bulan ke bulan. Ia tidak perlu merasakan kecemasan finansial yang sering menghantui para ibu tunggal di luar sana. Biaya pendidikan terjamin, kebutuhan harian berlimpah, dan yang terpenting, mental anak-anaknya tumbuh dengan stabil tanpa tekanan ekonomi. Aisyah melangkah pelan menuju kamar tidur anak-anak, merapikan selimut Raffi dan Rara yang tertidur pulas dengan senyuman di wajah mereka. Ia kemudian kembali menatap bingkai foto keluarganya di ruang tengah, tempat wajah Dimas tersenyum hangat. Mas, lihat deh, keluarga yang kamu tinggalkan dijaga dengan sangat baik oleh orang-orang tercinta kita. Bisik Aisyah penuh rasa syukur yang mendalam. Pagi hari di akhir pekan terasa begitu segar. Halaman depan rumah kedatangan dua mobil sekaligus. Mobil SUV hitam milik Mas Danang dan mobil sedan milik Rian. Hari ini adalah hari yang sudah dijadwalkan sejak sebulan lalu. Liburan keluarga besar ke sebuah villa pemandian air panas di daerah pegunungan. Yeay, berangkat liburan! Teriak Rara dan Rian kecil kegirangan sambil melompat-lompat membawa tas ransel kecil mereka. Aisyah keluar dari pintu depan sambil membawa keranjang perlengkapan tambahan. Disambut senyum hangat ibu mertua yang sudah duduk nyaman di kursi depan mobil Mas Danang. Semua sudah siap, Aisyah? Gak ada yang ketinggalan kan?
Tanya Bu Aminah lembut dari balik kaca mobil yang terbuka. Udah Bu, tinggal kunci rumah yang belum diperiksa sekali lagi, jawab Aisyah sambil tersenyum ramah. Mas Danang turun dari mobil untuk membantu memasukkan tas-tas besar ke bagasi. Sudah, biar aku aja yang bereskan. Kamu masuk aja sana. Hari ini tugas kamu cuma satu, bersenang-senang dan menikmati pemandangan, kata Danang. Perjalanan menuju villa ditempuh dengan gelak tawa di dalam mobil. Aisyah merasa sangat terharu melihat bagaimana ipar-iparnya memperlakukan anak-anaknya bak raja dan ratu kecil. Tidak ada jarak atau rasa sungkan. Yang ada hanyalah kehangatan keluarga seutuhnya. Bukan hanya Danang yang memperhatikan anak-anak Aisyah. Istrinya Danang dan juga anak-anak Danang turut memperhatikan keluarga Aisyah. Aisyah yang merasa tak enak meminta maaf pada istri iparnya itu. Maaf ya mbak, jadi ngerepotin terus, ucap Aisyah. Ngerepotin apa sih Aisyah? Ini tuh sudah kewajiban kami sebagai keluarga. Udahlah, gak usah ngomong begitu. Kamu gak usah sungkan ya. Kalau kamu mau curhat-curhat, mbak siap mendengarkan 24 jam. Kata Rani dengan tulus. Mereka kembali tertawa, menikmati suasana yang indah dengan kebahagiaan. Villa berkayu dengan halaman rumput hijau yang luas menyambut kedatangan mereka menjelang siang. Udara sejuk pegunungan langsung terasa menyegarkan paru-paru. Selepas merapikan barang di kamar masing-masing, keluarga besar itu berkumpul di gazebo belakang yang menghadap langsung ke lembah pinus. Ayo anak-anak, siapa yang mau ikutan bakar jagung sama Om Rian? Seru Rian memegang kipas sate dan sekotak jagung manis. Raffi, Rara, dan si kecil Rian juga anak dari Mas Danang langsung berlarian mendekat berebut posisi membantu sang paman. Sementara itu, Aisyah duduk bersama ibu mertua dan istri Mas Danang, Mbak Rani, di kursi kayu rotan, menikmati secangkir teh jahe hangat. Aisyah, ibu senang sekali melihat kamu dan anak-anak tampak bahagia belakangan ini. Ucap Bu Aminah sambil menggenggam jemari Aisyah penuh kasih. Ibu tahu kehilangan Dimas adalah pukulan terberat, tapi kamu adalah wanita yang kuat dan hebat. Kamu harus tetap semangat ya, katanya memberi dukungan pada menantunya itu. Aisyah menatap sang mertua dengan mata berkaca-kaca. Semua ini berkat dukungan ibu dan keluarga. Kalau bukan karena kebaikan kalian, mungkin aku udah kewalahan menghadapi hari-hari sendiri, jawab Aisyah. Mbak Rani menimpali dengan senyum yang hangat. Shh, jangan ngomong begitu Aisyah. Kita semua ini saudara. Sudah kewajiban kami menjaga belahan jiwa mendiang Dimas, katanya tulus. Malam harinya, udara pegunungan berubah menjadi cukup dingin. Mereka duduk melingkar di dekat perapian halaman villa, menikmati jagung bakar hangat dan wedang ronde buatan juru masak villa. Di tengah canda tawa, Mas Danang tiba-tiba menatap foto di layar ponselnya, lalu menoleh ke arah Aisyah dan anak-anaknya. Kalian ingat gak? Waktu itu Dimas masih kecil. Dia itu jahil banget. Dia suka nyembunyiin sendal ibu di bawah tempat tidur, katanya dengan suara ceria. Bu Aminah yang teringat langsung tertawa terbahak-bahak. Ya Allah, iya. Dimas itu anak paling jahil di antara saudara-saudaranya. Tapi dia juga yang paling perhatian kalau ibu lagi masuk angin, kata Bu Aminah. Suasana mendadak dipenuhi gelak tawa bernuansa nostalgia. Tidak ada kesedihan yang mencekam. Yang ada hanyalah kenangan indah tentang sosok Dimas yang hidup di dalam hati setiap orang yang hadir di sana. Aisyah tersenyum manis, membiarkan kehangatan malam itu meresap ke dalam lubuk hatinya. Ia menyadari bahwa meski raganya telah tiada, cinta Dimas tetap hidup dan bernaung melalui keluarga besar ini. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah setahun kepergian mendiang Dimas. Peringatan kecil diadakan di rumah Aisyah secara sederhana. Dihadiri oleh keluarga inti saja. Tidak ada tangisan histeris seperti tahun sebelumnya. Melainkan hanya doa bersama yang khusyuk dan penuh ketenangan. Sore harinya, usai tamu-tamu pulang dan anak-anak tertidur lelap karena kelelahan bermain, Aisyah duduk sendirian di meja kerjanya. Ia membuka buku tabungan dan laporan keuangan bulanan.
Hasil panen kebun sawit menunjukkan angka yang sangat memuaskan tahun ini. Ditambah transferan rutin 2 juta rupiah dari ibu mertua, 2 juta dari Mas Danang, dan 1 juta dari Rian setiap bulannya tanpa pernah putus sedetik pun. Kondisi finansial Aisyah benar-benar berada di tingkat yang sangat aman dan stabil. Aisyah menatap cermin di kamarnya, merapikan rambutnya, lalu tersenyum pada bayangannya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang kebingungan di teras rumah menanti kabar duka. Ia adalah seorang ibu yang tenang, mandiri secara finansial berkat warisan suaminya, dan dikelilingi oleh keluarga mertua yang luar biasa mulia hatinya. Bukan hanya dukungan dari keluarga almarhum suaminya, keluarganya sendiri juga sama. Mereka memang tak bisa memberikan materi yang banyak, tapi untuk kasih sayang, mereka selalu standby. Setiap hari Minggu, ayah Aisyah akan menjemput cucu-cucunya dibawa ke rumahnya untuk bermain, panen ikan, motong ayam, dan juga panen buah-buahan di sekitar rumah. Meskipun tak ada sosok ayah lagi, tapi anak-anak Aisyah tak pernah kekurangan kasih sayang dan perhatian. Bahkan Aisyah sempat berpikir, ia tidak akan menikah lagi. Karena untuk apa? Ekonominya sudah cukup. Kasih sayang ke anak-anaknya sudah berlimpah. Dan dirinya sendiri tidak merasa butuh sosok suami. Baginya, suaminya adalah Dimas seorang. Yang terakhir, dan tidak ada suami berikutnya. Itulah doa yang selalu dipanjatkan oleh Aisyah. Semoga hatinya tetap setia dan tidak berpikir untuk menikah lagi. Hidupnya sudah sangat nyaman sekarang. Ia tidak ingin dipusingkan dengan urusan rumah tangga. Karena dia berpikir kalau dia menikah lagi belum tentu dapat suami seperti Dimas. Begitulah keinginan Aisyah. Masya Allah, demikianlah kisah Aisyah ya bun. Kira-kira di sini ada yang mengalami seperti Aisyah nggak? Kalau ada, alhamdulillah, banyak-banyaklah bersyukur ya bun. Karena banyak ibu-ibu di luar sana yang harus berjuang keras supaya bisa menghidupi anak-anaknya setelah suaminya meninggal. Malahan kadang bukannya ditinggalin warisan yang banyak, malah ditinggalin hutang. Kuat-kuat ya kalian semua yang sekarang harus jadi tulang punggung dan dilarang tulang tulung. Oke lah bun, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menenangkan pikiran kita ya. Bahagia selalu bersama keluarga bunda masing-masing ya. Oh ya, kalau di sini ada mertua dan mungkin punya menantu yang nasibnya seperti Aisyah, please baik ya sama menantu, apalagi kalian punya cucu dari menantu itu. Sayangi mereka, karena setelah anak meninggal, otomatis cucu-cucu kalian menjadi tanggung jawab keluarga suami. Semoga kisah ini memberikan kesadaran juga untuk kita semua ya. Oh ya bunda, jangan lupa pakai sunscreen ya, karena cuaca akhir-akhir ini kan panas banget ditambah lagi polusi udara yang sangat berbahaya. Jangan lupa pakai masker juga ya. Sehat-sehat selalu bunda. Hati-hati, jaga kesehatan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.